Kita akan bahas peretasan Pusat Data Nasional dan dugaan penjualan data milik lembaga negara di situs gelap bersama pakar IT dan keamanan siber Pratama Persada. Selamat malam Mas Pratama. Selamat malam Mbak Friska. Kalau tadi misalnya soal dugaan penjualan data milik lembaga negara, BSSN bilang bahwa itu data lama. Nah, ini patut dikhawatirkan atau tidak? Apa ini juga satu bukti bahwa mudah dibobolnya data milik lembaga negara, data penting bahkan? Iya, gini, kalau kita berbicara masalah data, agak aneh kalau kita ngomong itu data lama atau data baru ya, gitu. Kenapa Karena Mas? orangnya sama gitu. Mungkin jabatannya saja yang berubah atau misalkan penempatannya berubah gitu. Tapi data pribadinya pasti sama gitu. Mbak Friska misalkan, pasti namanya tetap aja sama. Ya. Nomor handphonenya pasti nggak berubah juga. Alamat rumahnya juga pasti akan sama juga gitu. Mungkin posisinya yang berbeda. Nah, itu juga sama. Jadi data baru atau data lama sebenarnya sama-sama data pribadi. Kemudian yang kedua adalah ini menunjukkan keamanan cyber itu belum menjadi priority gitu. Walaupun kalau kita lihat ya sampel data yang diberikan sama Moonhacker ini gitu, baik sampel data dari Inavis, sampel data dari BAIS TNI atau dari Kementerian Perhubungan itu bukan bukan sampel data milik masyarakat gitu, lebih lebih ke arah data milik internalnya Polri, internalnya BAIS dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita melihat pada intelijen strategis itu data-data misalkan agen-agennya gitu bahaya juga ya. Ya. Kalau di luar negeri agen intelijen itu paling dilindungi tuh apa data-datanya. Nah, di sini apa isinya lengkap gitu. Ada nama, ada jabatan, ada nomor telepon, ada KTP gitu. Banyak banyak isinya gitu yang bisa digunakan orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal yang negatif gitu. Tetapi Ya. kalau kita komparasi dengan Pusat Data Nasional gitu, memang agak nggak seberapa ya gitu. Karena Pusat Data Nasional ini cakupannya lebih luas, sifatnya nasional dan kerusakannya sangat parah sekali gitu. Ya. Sampai saat ini belum bisa direcovery gitu. Gitu, Mbak. Kalaupun harus ada recovery, butuh berapa lama waktunya, Mas Pratama, perkiraan? Ini Pusat Data Nasional ini diretas oleh grup hacker Lockbit gitu menggunakan varian dari malware Lockbit 3.0 yaitu Brain Cyber gitu yang sampai saat ini belum ada obatnya. Jadi saya belum pernah mendengar ada yang berhasil gitu melakukan dekripsi gitu, membuka file yang tadi disandi oleh si Ya. hacker itu dengan sukses gitu. Sehingga memang banyak yang apa jadinya kolaps, datanya memang rusak selamanya gitu, atau mereka bayar. Tetapi bayar pun ada yang memang dia dikasih kuncinya, ada yang nggak dikasih kuncinya Oh, gitu. Jadi gambling juga sebenarnya iya. karena Bisa jadi diperas lebih banyak lagi ya? karena kita nggak tahu bayarnya ke siapa. Kita hanya dikasih dompet kripto gitu, kita suruh transfer ke situ, kita nggak tahu kelanjutannya apakah kita dikasih key untuk membukanya atau tidak gitu. Makanya membayar itu bukan option. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak memiliki sistem backup yang baik gitu, Ya. yang bisa kita gunakan untuk recovery. Jadi kalau kita mengharapkan PDN ini datanya terrecovery, saya nggak yakin dalam waktu sebulan, 2 bulan, setahun ini bisa direcovery gitu. Karena ini menggunakan level enkripsi yang sangat tinggi gitu. Walaupun Ya. mungkin simpan sandi negara memiliki banyak-banyak cryptanalysis gitu, orang-orang yang bisa melakukan crack terhadap sistem yang sudah disandi gitu. Ya. Tapi musuh kita ini juga orang yang ngerti masalah persandian, ngerti masalah enkripsi gitu. Dan Ya. dia nggak main-main untuk itu. Oleh karena itu kenapa Lockbit ini termasuk salah satu grup hacker gitu yang paling ditakuti di seluruh dunia. Oke, agar masyarakat juga tahu apa kerugian yang bisa didapatkan. Kalau Pusat Data Nasional ini belum bisa ada recovery dalam waktu tadi, bahkan hingga 1 tahun, apa-apa yang jadi kerugian? Ya, yang pasti layanan masyarakat terganggu kan. Ini apa imigrasi itu masih beruntung dia karena mereka punya backup data di server lokalnya mereka Hmm. di apa kantor imigrasi gitu. Ya. Kalau nggak ada ya selamat jalan juga gitu. Nah, masalahnya dari 210 kementerian lembaga pemerintah daerah pemerintah pusat itu mereka pada punya data backupnya nggak gitu. Kalau nggak punya backupnya ya nangis mereka karena nggak bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yang sekarang ini Oke. ketahuan gitu yang mau ngasih tahu itu karena berhubungan dengan masyarakat. Misalkan imigrasi karena berhubungan langsung dengan masyarakat ya nggak Iya. mungkin diumpetin gitu. Kemudian LKPP apa pengadaan barang dan jasa nggak mungkin diumpet-umpetin karena berhubungan dengan masyarakat gitu. Iya. Sertifikasi halal dan lain-lain itu yang nggak bisa diumpetin gitu. Tapi yang lainnya kan kita juga masih belum tahu Iya. instansi mana saja yang terkena dampak dari lumpuhnya Pusat Data Nasional kita ini gitu, walaupun masih sementara. Oke.
Oke, kalau enggak ya udah so long and goodbye, selesai gitu kan. Eh, Ya, akhirnya kayak gitu, Mbak, gitu. nah tapi Nah, sebenarnya backup plan yang kita punya tuh apa sih Mas? Nggak ada sama sekali. ya ini terbukti nggak ada kan? Kalau misalkan ada ya Mbak Friska, nggak butuh waktu hitungan jam. Begitu server utamanya kena ransom, habis nih, hancur nih. Ya, DRC-nya, data recovery center-nya, backup datanya itu langsung bisa kita live-kan. Sehingga nggak mengganggu, hitungannya cuma menit aja. Nggak nyampe berhari-hari gitu. Nah ini kan ternyata sudah lebih dari 4 hari gitu. Dan karena kerusakannya sangat parah gitu, saya nggak yakin ini bisa direcovery. Oleh karena itu, langkah yang paling bisa dilakukan adalah ini PDN, Kominfo gitu, ngomong sama semua tenan-tenannya, kementerian lembaga dan instansi yang menitipkan datanya di PDN gitu, untuk ditanyakan mereka punya nggak data backup di komputernya mereka masing-masing, di servernya mereka, di instansinya mereka gitu. Setelah itu baru dibantu untuk live. Yang jadi masalah adalah pusat data nasional ini jagain oleh Perpres gitu. Ada ya. juga keputusan Menteri Kominfo yang menyebutkan bahwa kementerian lembaga, pemerintah daerah, pemerintah pusat itu nggak boleh punya data yang terpisah-pisah. Harus dijadikan satu. Oleh karena itu Ya. mereka boleh tuh mengadakan server sendiri. Nah ini yang jadi masalah Iya, gitu. sementara server utamanya diserang. Ya mereka sudah berupaya nggak beli server, nggak bikin data center sendiri, Ya. menitipkan kepada PDN, ternyata PDN-nya diserang. Yang saat ini mereka karena nggak punya data sendiri, jadi kebingungan gimana ini? Ya. Kan backupnya sudah diletakkan di PDN, Ya. server utamanya ada di PDN gitu. Mereka kan sudah percaya, ternyata nggak bisa merecovery gitu. Nah, ini apa namanya, mungkin gitu, masing-masing kementerian lembaga atau kementerian daerah itu organisasi pemerintah yang menitipkan datanya di PDN, mungkin mereka masih punya data lah walaupun nggak banyak, walaupun nggak lengkap ya gitu. Iya, Tapi iya, daripada iya. ada itu yang nanti bisa dibantu untuk live lagi gitu. Nah, tapi Sambil menunggu nanti gimana PDN bisa direcovery gitu. nah itu kan masih menunggu sampai PDN di recovery, juga tadi menghubungi tenant-tenant kalaupun Kominfo semestinya dalam waktu yang cepat ini melakukan hal demikian, Mas Pratama, apalagi bentuk tanggung jawab pemerintah yang bisa dilakukan pasca peretasan Pusat Data Nasional ini? Ya menurut saya ini pukulan bagi pemerintah ya. Kemarin sudah minta maaf, bagus lah apa namanya, minta maaf gitu. Tetapi kita lihat, kita harus cari nih di mana titik masuknya si pertas ini gitu. Itu bisa ketahuan kok. Yang salah itu tata kelolanya, atau yang salah orang IT-nya, atau yang salah server adminnya gitu, atau yang salah perusahaannya. Ini kan Kominfo juga pakai perusahaan pihak ketiga, pakai Telkom Sigma kan gitu, iya kan? Ya. Sekelas Telkom Sigma menurut saya agak keterlaluan sih kalau bikin sistem seperti ini. Karena Mbak Friska, mereka merancang pusat data nasional ini walaupun sementara itu sebagai pusat data nasional tier 4. Tier 4 tuh level paling tinggi dari data center. Ya. Artinya live-nya, on-nya itu adalah 99,995%. Jadi Wow. nggak boleh down sama sekali. Maksimal downnya itu hanya 4 jam dalam setahun. Jadi Oke. jadi yang dalam toleransi 4 jam dalam setahun gitu. Kemudian harus ada redundansi. Power supply-nya harus ada redundan, listriknya ada redundan, koneksi jaringan internetnya harus ada redundan. Ya. Ini harus ada redundan gitu. Semuanya harus redundan. Harus ada backupnya gitu. Sehingga Ya. kalau satu mati, listrik mati nih, akan keluar genset nih. Genset mati nih, ada UPS gitu misalnya kayak Ya. gitu. Jadi itu sudah didesain tier 4 loh, karena klaimnya tier Iya. 4. Karena biaya untuk membuat data center tier 4 sama dengan tier 3 atau tier 2 itu jauh banget gitu. Nah, oleh Oke. karena itu perlu dicek juga tuh pengadaannya tuh bener tier 4 apa enggak gitu, ya kan? Oke, jadi audit juga harus dilakukan kalau dalam kondisi seperti ini ya. Apalagi kalau statusnya tier 4, semua disatukan di sana dan juga harusnya status on-nya dalam setahun itu harus off-nya hanya 4 jam setahun, dengan kondisi saat ini harusnya tidak terjadi begitu ya Mas Pratama ya. Nggak terjadi Oke. harusnya. Oke, kita akan tunggu apa langkah sigap dari pemerintah pasca diretasnya Pusat Data Nasional dan juga dugaan bocornya data dari lembaga negara. Terima kasih Mas Pratama Ya, Persada, terima kasih. pakar IT dan keamanan siber. Selamat malam. Malam.